Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tolaatul Lutfi Al-Amri, NPM 2012101333. Saya dari Prodi PAI semester 2 kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 hal, yakni yang pertama, conditioning klasik dari Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua, conditioning operan dari B.F. Skinner, dan yang ketiga, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu conditioning klasik. A. Profil singkat dari Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849. Ia adalah seorang dokter dan fisiolog asal Rusia. Pavlov menerima gelar doktor pada tahun 1879 pada Universitas St. Petersburg setelah belajar tentang kimia dan fisiologi. B. Teori pengkondisian klasik. Teori Pavlov disebut teori klasikal karena yang mengawali dari teori-teori yang lainnya. Nama teori ini diambil untuk menghargai karya Ivan Pavlov yang paling pertama di bidang conditioning. Teori ini disebut juga respondent conditioning, yang berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward dari lingkungan. Hal-hal eksperimen Pavlov ternyata sangat berguna bagi pengembangan teori belajar. Namun demikian, apa yang diperoleh Pavlov bukan suatu yang final, sehingga kita sebaiknya fleksibel menggunakannya. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning dalam pengajaran. Pengaruh keadaan klasik membantu menjelaskan banyak pelajaran. Satu contoh yang paling penting proses ini adalah pelajaran reaksi emosional dan ketakutan. Contohnya yaitu bahwa bentakan guru itu dapat menghasilkan ketakutan atau rasa takut terhadap siswa. Yang kedua, penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning di kelas. Contohnya yaitu memberikan dorongan kepada siswa yang pemalu dan memberikan keyakinan kepada siswa lain untuk terus memahami pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Contohnya yaitu ketika terdapat siswa yang ketakutan saat menjalankan ujian ataupun tes untuk memasuki universitas, maka kita harus memberi keyakinan bahwa tes ini adalah sama dengan tes-tes sebelumnya yang pernah dijalani oleh seorang siswa. C. Kelebihan dan kelemahan. Untuk teori ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk contoh yang kelebihan yakni dari penerapan teori ini dalam dunia pendidikan, khususnya guru, ialah guru mampu mengarahkan dan mengontrol siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat menjadi seperti yang diharapkan. Namun terdapat kelemahannya juga. Kelemahannya yakni teori ini telah menimbulkan ketergantungan terhadap stimulus sehingga siswa kehilangan kesadaran akan apa yang sebenarnya ia lakukan dan ia inginkan. Kita masuk ke materi yang kedua, yakni conditioning operan dari B.F. Skinner. A. Biografi B.F. Skinner. B.F. Skinner atau yang memiliki nama lengkap Burshuis Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia seorang anak yang lebih menyenangi kegiatan di luar rumah dan sangat menikmati kegiatan-kegiatan di sekolahannya juga. Setelah beberapa lama berkelana, tidak tentu arah, dia memutuskan untuk kembali sekolah. Kali ini di Hartford. Dia meraih gelar master dalam bidang psikologi pada tahun 1930 dan doktoralnya tahun 1931. Kemudian menetap di Hartford sampai tahun 1936 untuk melakukan berbagai penelitian. B. Latar belakang teori operan conditioning dari B.F. Skinner. Dasar dari pengkondisian operan atau operan conditioning dikemukakan oleh E.L. Thorndike pada tahun 1911. Pada saat itu,
Thorndike mempelajari pemecahan masalah pada binatang yang diletakkan di dalam sebuah kotak teka-teki, di mana setelah beberapa kali percobaan, binatang itu mampu meloloskan diri semakin cepat dari percobaan-percobaan sebelumnya. Thorndike kemudian mengemukakan hipotesis yakni apabila suatu respon berakibat menyenangkan, ada kemungkinan respon yang lain dalam keadaan yang sama, yang dikenal dengan hukum akibat atau law of effect. Dari teori yang dikemukakan Thorndike, Skinner telah mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam hukum akibat tersebut, yakni perilaku yang dapat menguatkan cenderung diulang kemunculannya, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilang atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dianggap sebagai bapak operan conditioning. Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari teori Skinner tentang pengkondisian operan atau operan conditioning dalam kaitannya dengan psikologi belajar adalah proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi atau resiko yang mana organisme akan cenderung untuk mengulang respon-respon yang diikuti oleh penguatan. C. Konsep teori operan conditioning. Teori pembiasaan perilaku respon atau operan conditioning ini merupakan teori belajar yang berusia paling muda dan termasuk sangat berpengaruh di kalangan para ahli psikologi belajar masa kini, di mana penciptanya bernama B.F. Skinner. Menurut Skinner, perilaku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada suatu tertentu. Menurut Skinner, perilaku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Perilaku ini dapat terjadi karena dua pengaruh, yakni pengaruh yang mendahulunya dan pengaruh yang mengikutinya. D. Penerapan teori operan conditioning dalam pendidikan. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku yang sama pada waktu yang akan datang atau tidak. Mengendalikan konsekuensi yang timbul dari tingkah laku tertentu dapat menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi yang bersangkutan. Menurut Skinner, hukuman justru menimbulkan efek yang tidak baik, yakni yang pertama, berefek negatif pada segi emosi, misalnya rasa dendam, dan yang kedua, kadang juga menimbulkan sakit jasmani. Yang ketiga, menumbuhkan agresivitas. Ini memungkinkan berbuat yang jauh lebih jelek. Selanjutnya, bila sesuatu aktivitas diberikan hukuman, maka tingkah laku tersebut diberi hukuman agar tetap konsekuen. Maka dari itu, Skinner berpendapat bahwa reward itu juga sangat diperlukan dalam proses belajar. E. Kelebihan dan kelemahan dari teori operan conditioning. Beberapa teori pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama yakni diterapkannya dalam pendidikan akan memberikan semangat dan aktif tersendiri bagi siswa karena adanya pemberian hadiah sehingga memacu semangat untuk belajar. Namun juga memiliki beberapa kelemahan seperti adanya kecemburuan kelas karena mungkin bisa jadi kelas lain lebih sering mendapatkan reward ataupun hadiah. Yang kedua, bagi anak yang dapat menjawab pertanyaan guru, ia akan mendominasi, sedangkan yang tidak bisa otomatis ia akan terdiam. Untuk yang selanjutnya yaitu teori belajar sosial dari Albert Bandura. A. Latar belakang tokoh. Albert Bandura dilahirkan di Mounder, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan selalu menerima anugerah American Psychological Association untuk Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. B. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial atau disebut juga teori observasional ialah teori yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya dan merupakan perluasan dari teori belajar perilaku atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. C. Teori peniruan atau modeling. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian.
Dalam hal ini, orang tua dan guru memainkan peranan yang paling penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku. Kemudian D. Unsur utama dalam peniruan atau proses modeling atau permodelan. Menurut teori belajar sosial Albert Bandura, ada 4 tahap unsur utama dalam peniruan ataupun proses modeling, yakni yang pertama, perhatian atau attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajari. Yang kedua, mengingat. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Yang ketiga, reproduksi gerak. Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat, motivasi. Motivasi juga penting dalam permodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. E. Ciri-ciri teori permodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. F. Jenis-jenis peniruan atau modeling. Yang pertama, peniruan langsung, yaitu di mana model memerankan langsung atau mendemonstrasikan langsung sesuatu yang akan dikerjakan. Maka itu termasuk peniruan langsung. Contohnya seperti yang dicontoh awal tadi, yakni seorang guru mendemonstrasikan pembuatan pesawat terbang. Maka dari itu, siswa meniru untuk membuat pesawat terbang dari kertas. Yang kedua, yakni peniruan tak langsung, yakni menggunakan proses imajinasi atau peniruan yang tidak secara langsung didapatkan. Contohnya, ia meniru watak yang ada di buku. Itu kan termasuk tidak langsung karena dia tidak mendemonstrasikan atau tidak melihat secara langsung dari model itu, dari peragaan model tersebut. Yang ketiga, yakni peniruan gabungan, yakni gabungan antara peniruan langsung dan peniruan tak langsung. Contohnya yakni pelajar lebih meniru gurunya yang melukis dan menggambar daripada buku yang telah dibacanya. Selanjutnya, peniruan sesaat atau seketika, yaitu peniruan yang terjadi sesaat ataupun seketika atau biasa lebih akrab dikenal dengan otomatis. Contohnya yakni saat melihat penampilan ataupun pakaian di TV, maka otomatis kita akan meniru, namun tidak digunakan untuk di sekolah. Yang kelima, yakni peniruan berkelanjutan. Peniruan berkelanjutan yakni tingkah laku yang dilakukan dalam situasi apapun. Contohnya, siswa itu meniru tutur bahasa ataupun cara berbicara dari seorang guru. Seperti biasa, saya di sini akan membahas juga kelemahan dan kelebihan dari teori Albert Bandura. Kelemahan dari teori Albert Bandura yaitu jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat. Terdapat juga kelebihan, yakni kelebihan teori Albert Bandura yaitu lebih lengkap dibandingkan teori sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas respon. Selanjutnya, implementasi teori Albert Bandura dalam pembelajaran. Penerapan dalam proses pembelajaran di dalam kelas antara lain, yang pertama, penyampaian guru hendaklah cakap dan menarik agar dapat menjadi model bagi siswa. Yang kedua, demonstrasi yang dilakukan oleh guru hendaknya jelas serta menarik agar siswa meniru dengan cepat dan tidak merasakan dingin di dalam kelas ataupun hampa. Yang ketiga, hasil pekerjaan guru, lukisan hendaknya bermutu. Yang keempat, guru boleh menggunakan teman
teman sejawat yang terbaik sebagai model. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan jangan lupa like, subscribe, ataupun di-share, karena ini adalah sebuah pengetahuan di mana kita menyebarkan pengetahuan, maka pahala jariah akan mengalir selalu kepada kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.